semua yang ada di sini, juga di sana, di rumah ya. Ayo kita semuanya semangat memuji Tuhan. Ikuti gerakan Romi dan Kak Irvi ya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidung, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
sudah mendengar bahwa Roh Kudus diutus dan tinggal di dalam hidup kita, menjadi penolong dalam hidup ini. Kita bersuka cita karena kita hidup tidak sendirian. Kita yang lemah, kita ini yang tidak berdaya, diberikan penolong. Dan penolong itu adalah seorang pribadi yang selalu bersama dengan kita, Roh Kudus. Kita sudah tahu bahwa Roh Kudus itu menolong kita untuk hidup ini bisa menjadi serupa dengan Yesus. Orang itu kalau melihat Kak Betuel akan melihat Yesus. Tentu bukan karena kehebatan Kak Betuel, karena pertolongan Roh Kudus. Orang melihat kalian, melihat Yesus. Karena itu pertolongan Roh Kudus dalam hidup kalian semua. Roh Kudus juga menolong kita untuk bisa berbuah bagi Allah. Roh Kudus menuntun hidup ini senantiasa. Ada satu janji yang juga kita perlu ingat hari ini. Itu juga berkaitan dengan pertolongan Roh Kudus di dalam hidupmu, dalam hidup Kak Betuel. Janji itu ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ayo buka Alkitab kalian. Kemudian jangan lupa kalian boleh tandain, kalian boleh garis bawain, boleh juga dikasih pensil berwarna, diwarnain ya, pakai warna yang terang saja biar bisa tetap dibaca. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tapi kali ini Kak Betul tidak akan membacakannya untuk kalian, Kak Betul mau menyanyikannya untuk kita semua. Kira-kira begini lagunya ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi ya. Nanti kalian juga mulai bisa mengikuti. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Iya, ayat ini bagus sekali. Di situ dikatakan Tuhan itu menetapkan, memutuskan, membuat ketetapan, memastikan kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita. Di situ dikatakan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, orang yang hidupnya itu membuat kesenangan bagi Allah. Dan janji yang luar biasa di ayat 24 dikatakan di situ ya, apabila orang itu jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, apabila orang itu jatuh, dia tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangan orang itu. Dia bisa jatuh, tapi dia tidak tergeletak. Ini yang janji yang Tuhan berikan kepada kamu, kepada Kak Betuel juga. Kalau kita perhatikan, apa sih arti kata jatuh di situ? Maka arti kata jatuh di situ kita bisa artikan orang itu jatuh kembali ke dalam dosa. Ia gagal melakukan kehendak Allah. Ia gagal menyenangkan Tuhan. Apakah kita bisa jatuh? Tentu saja bisa. Apakah Kak Betul bisa jatuh? Ya tentu saja bisa. Kalian juga bisa jatuh. Tetapi janji ini berkata bahwa pada waktu kita jatuh kembali ke dalam dosa, kita gagal lagi melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, di situ dikatakan kita ditopang oleh tangan Tuhan sehingga kita tidak sampai tergeletak. Tergeletak itu artinya pada waktu kita jatuh dalam dosa, terus kita juga menyerah. Kita menolak Allah, kita menolak pertolongan Dia, kita tidak mau percaya lagi kepada Dia, bahkan kita memutuskan untuk hidup di luar Allah. Janji yang Tuhan berikan adalah bahwa pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Kita tidak akan lagi terpisah dengan Dia. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi karena pertolongan Allah melalui Roh Kudus-Nya, Ia tidak akan membiarkan hidup kita terus hidup di dalam dosa. Di situ dikatakan janji itu diberikan kepada orang yang berkenan kepada Allah. Tentu kalian bingung ya. Oh, katanya bisa jatuh. Tapi orang yang jatuh dalam dosa, apakah dia bisa berkenan kepada Allah?
Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini bersyukur, kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena sebenarnya kita berkenan, kita ini didapati oleh Tuhan itu layak di hadapan Dia itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita ini hebat tidak bisa jatuh dalam dosa, bukan. Kita ini didapati berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Kebenaran Tuhan sudah menjadi jaminan di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita ini didapati menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu kalian masih ingat ya, karena Yesus kita ini diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga. Namun sekali lagi kita perlu sadar bahwa kita ini bisa jatuh di dalam dosa. Kita ini kadang-kadang lebih memilih dosa daripada memilih Allah. Namun di saat itu, melalui Roh Kudus-Nya, Allah menolong kita untuk kita tidak terus hidup di dalam dosa. Roh Kudus akan menginsafkan kita, membuat kita sadar bahwa kita berdosa, dan sehingga kita bertobat dan kita kembali kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Buka lagi tadi Mazmur 37, sudah digarisbawahi, sudah diwarnai. Kak Betul bacakan lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Tidak sampai tergeletak. Jatuh tapi tidak tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan orang itu. Ini sekali lagi artinya apa sih? Apabila saya terjatuh, saya berdosa, saya tidak akan tergeletak. Saya tidak akan meninggalkan Allah karena Tuhan menopang saya. Tuhan menolong saya. Kisahnya adalah kisah tentang seorang raja. Kalian sudah pasti bisa menebaknya. Tentu saja dia adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud adalah raja yang hebat. Dikatakan dia adalah raja yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, bukan karena Daudnya yang hebat loh ya, tetapi karena Allah memilih Daud, Allah menyayangi Daud. Bahkan Allah memakai Daud sejak dari muda untuk dia pakai mengalahkan musuh-musuh Allah pada waktu itu. Tetapi tahukah kalian, sehebat-hebatnya Daud, seluar biasanya prestasi yang Daud lakukan, seberapa sayangnya dia sama Tuhan, tahukah kalian bahwa Daud itu juga bisa jatuh di dalam dosa? Dan Alkitab kita tidak menutup-nutupi apa yang dilakukan oleh Daud. Ada catatan di dalam Alkitab bagaimana Daud itu jatuh di dalam dosa. Dia raja yang hebat, dia raja yang punya prestasi yang luar biasa, banyak hal yang dia bisa lakukan, yang sudah dia lakukan. Tetapi Alkitab mencatat, satu kali Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Apa itu Kak maksudnya? Berzina itu artinya Daud yang seharusnya sudah punya istri, dia memilih untuk membangun hubungan dengan istrinya orang lain. Ia tidur dengan istrinya orang lain. Itu dosa perzinahan. Ia melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dengan perzinahan itu. Dia tidak boleh melakukan itu. Bahkan sampai istrinya orang lain itu sampai hamil juga. Dan bahkan yang begitu kejam adalah untuk menutupi dosanya itu, Daud membunuh, atau tepatnya ia mengatur cara untuk suami dari perempuan itu sampai mati terbunuh di medan pertempuran. Kejam sekali Daud. Daud jatuh di dalam dosa itu. Dia menutup-nutupi supaya tidak banyak orang tahu apa yang dia lakukan. Dosa itu dia mau simpan sendiri. Dan tentu dengan beberapa orang yang dia tahu, tapi dia sudah kasih tahu, jangan kasih tahu orang lainnya. Kalau tidak kamu aku bunuh juga. Mungkin Daud mengancam demikian. Tapi tentu saja Allah tidak bisa ditipu. Tentu saja Allah tahu apa yang dilakukan oleh Daud. Daud jatuh di dalam dosa yang mengerikan, yang membuat hati Allah juga sedih pada waktu itu. Kak Betul percaya itu. Tapi Allah tidak membiarkan Daud tergeletak. Dia bisa jatuh di dalam dosa, tapi Allah menyayangi Daud. Allah ingin Daud kembali kepada Dia. Allah ingin Daud bertobat. Allah mengasihi Daud. Janji bahwa yang jatuh tidak akan tergeletak terjadi dalam kehidupan Daud. Tapi pertanyaannya, apakah lalu Allah membiarkan Daud tinggal di dalam dosa? Terus-terusan berdosa? Tentu saja tidak. Allah melakukan satu hal yang indah. Ia mengutus nabinya pada waktu itu. Roh Allah
memberitahu dosa-dosa Daud kepada seorang nabi yang bernama Nabi Natan. Dan melalui Nabi Natan, Allah menyampaikan teguran, bahkan hukuman, disiplin yang harus diterima oleh Daud. Waktu itu Nabi Natan dengan tegas menunjuk, menyatakan dosa kesalahan Daud. Tapi sebenarnya itu adalah cara Allah menyayangi Daud. Ia tidak membiarkan Daud jatuh terus dan tinggal di dalam dosa. Tetapi Allah memakai Nabi Natan yang sudah diberitahu oleh Roh Kudus tentang kesalahan Daud. Seringkali, tidak hanya kalian, Kak Betuel juga, kadang-kadang kita ini tidak tahu bahwa kita ini melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Sebab itu bersyukur Roh Kudus itu juga bisa mengingatkan kita. Kadang-kadang ya, siapa yang pernah marah-marah atau jengkel, ngomelin siapa, adik kita, kakak kita, atau bahkan kita marah sama orang tua kita, namun tiba-tiba Roh Kudus itu membangkitkan rasa menyesal dalam hati kita. Itu adalah cara Allah menggenapi janjinya, bahwa yang jatuh tidak akan tergeletak. Seperti ini, Daud pada waktu itu sadar betul. Ia akhirnya menangis, ia memutuskan bertobat. Ia berkata kepada Nabi Natan, aku mau kembali kepada Allah, aku minta ampun, aku adalah manusia berdosa. Allah tidak membiarkan Daud jatuh tergeletak. Kita bisa saja jatuh, mungkin Kak Betuel akan peragaan seperti ini. Bisa saja kita ini jatuh gitu. Ya. Hap, tapi ada yang menangkap. Hap, di situ dikatakan pada waktu kita jatuh, kita tidak akan tergeletak, kita tidak akan terus tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena ada Allah yang menangkap, menopang kita. Kita tidak dibiarkan tergeletak. Itu janji yang luar biasa. Kak Betuel bersyukur punya Allah yang seperti itu. Kita berterima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Ayo kita pegang janji ini. Kak Betuel mengajak kalian menghafalkan ayat tadi. Ayo kita menyanyikan lagi. Kalian boleh ikutin pelan-pelan. Oke ya? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih cepat ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang mengerti kita, yang mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mendengar janji bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Walaupun kami bisa jatuh, kami bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu, tapi Allah tidak tinggal diam. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau menolong kami. Oleh sebab itu hari ini, biarlah Roh Kudus Kau bekerja dalam diriku, dalam diri adik-adik juga yang ikuti ibadah online pada hari ini. Pimpin kami di dalam segala kebenaran. Bahkan kalau ada di antara kami yang hari ini kami sedang jatuh di dalam dosa, tolong kami Roh Kudus, insafkan, sadarkan kami akan dosa itu, dan kami mau bertobat kembali untuk menyerahkan hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Kami mau kembali menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah penolong hidup kami. Terima kasih. Ingatkan kami untuk kami terus belajar mencintai Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kalian.